Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my study buddies. How are you doing today? I hope everybody is healthy and happy. Today, Eka would like to tell about narrative text. Ada yang sudah tahu dengan narrative text? Okay, we will study about definition of narrative text, social function of narrative text, kinds of narrative text, and generic structures of narrative text. Are you ready? Come on. I would like to explain to you about narrative text. What is narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolutions to solve the problems. Jadi, naratif teks itu adalah sebuah cerita yang di dalamnya ada peristiwa yang merupakan masalah dan di dalamnya ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian sebuah naratif teks itu biasanya mengandung pesan atau amanat setelah si pembaca menyelesaikan membaca ceritanya. The purpose or social function of narrative text. Adapun tujuan atau fungsi sosial dari teks naratif itu adalah to amuse or to entertain the people with a story, atau fungsinya untuk menghibur orang yang membaca atau mendengarkan cerita tersebut. Is narrative fiction or non-fiction story? Apakah naratif itu adalah cerita yang bersifat fiksi atau non-fiksi? Siswa semuanya, naratif teks itu bisa saja merupakan kisah nyata atau non-fiction. Bisa juga dia hanya sebuah rekayasa atau imajinasi dari si penulisnya atau bersifat tidak nyata. Yang penting, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, teks naratif itu mengandung masalah dan penyelesaian dari masalah. Apakah ceritanya fiksi atau non-fiksi, itu tergantung kepada si penulisnya. Oke, walaupun naratif itu bisa berisi fiksi dan non-fiksi, tapi kali ini kita fokus membahas tentang naratif teks dalam bentuk fiksi. Adapun kinds of narrative text of fictions itu ada beberapa. Yang pertama, fairy stories. Apa itu fairy stories? Cerita yang bersifat fantastik atau penuh dengan keajaiban. Contohnya, cerita Cinderella, Pinocchio, dan lain sebagainya. Yang kedua, legend. Cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana suatu tempat bisa terjadi. Contohnya, cerita Tangkuban Perahu, cerita Malin Kundang, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, fable. Fable adalah cerita yang menggambarkan tentang binatang, tetapi dalam cerita tersebut binatang itu memiliki sifat seperti sifat manusia. Contoh yang paling populer itu adalah cerita Mouse Deer and Crocodile, cerita kancil dan buaya. Yang keempat, ada folk tale.
Folktale adalah sebuah cerita yang diturunkan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Contohnya, cerita Alibaba, Sang Kuryang, Timun Mas, dan yang lainnya. Yang kelima, ada myth. Apa itu myth? Cerita mitos yang banyak beredar di masyarakat namun dianggap sebagai faktual atau fakta. Bahkan bagi yang mempercayainya, cerita ini dianggap sakral dan mengandung religius. Apa contohnya? Contohnya cerita Nyi Roro Kidul, cerita Crying Stone atau Batu Menangis, dan masih banyak cerita-cerita yang lain. Oke, sekarang kita bahas the generic structures of narrative text. What is generic structures? Generic structures adalah bagian-bagian atau unsur-unsur yang ada pada teks naratif. Yang pertama, orientation, yaitu pendahuluan yang di dalamnya ada tentang siapa tokohnya, kapan terjadinya, dan di mana terjadinya cerita tersebut. Yang kedua, ada complication. Complication ini merupakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah yang bisa disebut dengan klimaks. Yang ketiga, ada resolution. Bagian di dalam cerita di mana ada penyelesaian dari masalah. Bisa jadi ceritanya happy ending atau berakhir dengan kebahagiaan, bisa juga sad ending atau berakhir dengan kesedihan. Yang terakhir ada reorientation, yaitu bagian penutup dari sebuah cerita. Tetapi reorientation ini sifatnya opsional. Apa maksudnya opsional? Bisa ada di dalam cerita tersebut, bisa juga tidak ada. Biasanya reorientation ini berisi tentang pesan moral, saran atau pengajaran dari penulis, ataupun kejadian masa lalu tersebut dikaitkan dengan keadaan sekarang. Nah, gimana penjelasannya tadi, sahabat belajar? Do you understand now about narrative text? Jika ada sahabat belajar yang masih ragu atau belum paham, bisa menyimak kembali video penjelasan tadi. Dan untuk pemantapan materi, sahabat belajar bisa membaca cerita-cerita dan berusaha untuk mengidentifikasi orientation, generic structures, dan message atau pesan dari cerita yang dibaca atau yang didengar. Okay, that's all for today. Dan untuk penjelasan tentang language